Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Noval dari kelas H dengan NIM 21650201. Di sini saya akan mereview tugas, yaitu tugas dengan judul jenis-jenis kejahatan cyber dan contoh kasusnya. Baik, langsung saja kasus yang pertama. Yang pertama itu jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama, pencurian identitas atau ID. Sejenis artinya dengan peniru identitas, di mana seseorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri sehingga dia ingin menjadi orang lain yang dia idolakan, ataupun mencuri identitas orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Contoh yang pertama itu kebocoran data BPJS Indonesia. Pertama, data sekitar 270 juta warga Indonesia, termasuk mereka yang sudah meninggal dunia, diduga diretas dan dijual di forum daring. Data untuk diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Pada Jumat 21 bulan 5, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengolah data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembagian langkah antisipasif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. Data berikutnya, khusus pembocoran data nasabah BRI Live. Data 2 juta nasabah BRI Link diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya data nasabah BRI Link diunggah sebuah akun Twitter pada Selasa 20 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa pelaku pengecaman jumlah data legislatif milik BRI Link peretas disinyalir mencuri 250 juta data nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual seharga $700 atau setara 1,5 juta. Kasus kebocoran data pribadi nasabah BRI Link bukan yang pertama atau kedua kali terjadi dalam kurun waktu singkat. Heru mengatakan tren kebocoran data meningkat, bahkan ditemukan hampir setiap bulan. Berikutnya, kebocoran data pengguna Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlah diperikatkan 91 akun dan 71 juta akun. Mencatat tidak lagi 15 juta seperti diberikan sebelumnya. Pada tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil data oleh peretas. Pelaku menjual data dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhacks atau tersedia. Berikutnya itu jenis-jenis kejahatan cybercrime. Contoh yang kedua, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuhan data. Yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, user, alamat, dan akun, username dan password, dan data finansial. Contoh yang pertama itu, tersangka penipuan link phishing diamankan Barreskrim. Barreskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan organisasi orang menjadi merugi sehingga miliaran rupiah. Total 13 pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu Akata Kropomas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad
Ramadan dalam keterangan tertulisnya Kamis. Kasus anggota DPRD Bali yang rugi 654 juta. Kejahatan keuangan dengan modus phishing kembali makan korban. Kali ini korbannya adalah seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kelungkung, Bali bernama Iwayan Misnah, 56 tahun. Kepada polisi ia mengaku kehilangan uang sebesar 654 juta rupiah di rekeningnya. Sumber berita itu Kompas https://kompas TV. Nah, berikutnya kasus Bank Belgia Clan yang terbaru dan mungkin paling mahal adalah versi skema email eksekutif yang menimpa Bank Belgia baru-baru ini merugikan perusahaan lebih dari 75 US dollar atau setara 75 juta karena kasusnya ini yang suka dikenal sebagai kompromi email bisnis sering kali digunakan terhadap bisnis kecil dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bisnis berupa email yang sepertinya berasal dari mitra terpercaya seperti perekrut atau kantor akuntan atau pesan yang diduga berasal dari pemasok yang meminta pembayaran untuk beberapa penagihan yang telah jatuh tempo. Berikutnya yang ketiga, malware adalah perangkat lunak yang dirancang sejak cyber untuk mendapatkan akses tidak salah penyebab kasus kerusuhan atau mencuri data terhadap instansi malware merupakan singkatan dari Microsoftware. Dengan kata lain, malware artinya perangkat lunak yang berbahaya dan jahat. Contoh yang pertama itu kasus software pengasus. Software pengasus disebut sebagai bidang kendali atas kasus peretas atau WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang dari berbagai pihak, termasuk diplomat, pembangan politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. Software ini dibuat oleh perusahaan asal Island NSO Group. Facebook sebagai usaha pihak WhatsApp mengungkap sejumlah fakta dari kemampuan software pengasus dalam gugatannya terhadap NSO Group. Google hapus atau 200 APK terinfeksi malware. Lebih 200 aplikasi Google Play Store mengandung malware, iklan atau adware yang bisa menyebabkan ponsel menampilkan iklan di luar aplikasi menggunakan penggunaan ke situs dan tautan tertentu dan bukan mengandung aplikasi yang sama sekali baru. Perusahaan keamanan sibuk Checkpoint telah melakukan adanya aplikasi jahat ini pada Google Play yang telah mengonfirmasi bahwa mereka telah memblokir aplikasi-aplikasi bermasalah itu dari Play Store. Berikutnya, Drake Holt, seorang serang Cina. Dalam laporan yang diterbitkan, peneliti Cure mengatakan seluruh rantai serangan itu canggih dan sangat pintar. Peretas menggunakan Zero untuk mendapatkan kendali atas server FN. Tempat penyerangan mengganti nama file bernama server UDX dengan versi Battle jembatan Wireless. Berikutnya itu yang keempat, ransomware adalah salah satu jenis malware atau Microsoft software yang bekerja dengan metode ekspresi mengolah data menjadi kode yang dapat dibaca oleh perangkat sehingga menyebabkan korban tidak dapat mengakses perangkat sebelum data tersebut dideskripsi. Contoh pertamanya kasus RS Jakarta terkena malware. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware yang juga melanda dunia. Rumah sakit yang dimaksud
adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Berikutnya serangan ransomware Conti. Bank Indonesia atau BI mengkonfirmasi akan adanya serangan virus jahat ransomware yang dalam jaringan BI. Hal ini terjadi pada bulan lalu. Namun, BI tidak menyebut siapa pelaku penyerangan cyber. Pada Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ferry Horyo mengatakan BI sangat ransomware menjadi bulan lalu terjadi. Berikutnya serangan ransomware ke saya VSA. Pada tanggal 2 Juli 2021, sejumlah penyedia layanan Tercloud atau MSP dan pelanggan mereka menjadi korban serangan ransomware yang dilakukan oleh grup Airfile, menyebabkan default yang meluas lebih dari 1.000 perusahaan. Serangan itu dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan di VSA, Virtual System Administrator, paket perangkat lunak yang pernah dan menang jarak jauh yang dikembangkan oleh Caixin. Sumber berita itu dari https Windia, dari Wikipedia. Yang kelima, hacking adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupaya mempunyai akad digital seperti komputer, smartphone, ponsel pintar, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. BFI Finance disebut hacker. PT BFI Finance Indonesia Tbk angkat bicara mengenai serangan cyber yang dialaminya pada Minggu 21 Mei 2023. Direktur PT BFI Finance Indonesia Tbk menentukan perserangan pengantisipasi dengan melakukan report pivot of beberapa sistem utama yang menyebabkan terganggunya layanan kepada konsumen dan sebagai kegiatan operasional. Kasus peretasan IG atau Instagram Alan Prakasa, komunitas Oplips Indonesia atau Enots Indonesia memberikan penjelasan terkait Teguh Arlan, pelaksana Lukman Perkasa Lukman yang menjadi korban peretasan dan pemerasan online hacker. Hekjen Koi Wijaya Nordin mengatakan peningkatan turut prihatin atas kejadian yang dialami Teguh Arlan. Koi juga mengapresiasi Polri yang telah menangkap pelaku. Akun YT atau DPRD RI diretas live judi online. Akun YT milik DPR RI diretas atas dihack. Akun ini sempat menampilkan tayangan siaran langsung atau live streaming judi online. Kini akun tersebut hilang atau sudah dihentikan. Terkait hal tersebut, Sekjen dan pihak kepolisian juga sudah menyelidiki kasus peretasan tersebut. Berikutnya disebut distribute deal of service atau Dodge Edge dan adalah serangan cyber yang dilakukan dengan cara mengirimkan file atau transfer pada satu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur semua trace dan menyebabkan server atau sistem tersebut down. Yang pertama, kasus serangan Dodge yang pernah terjadi dalam serangan yang dilakukan oleh Yogres terhadap Wires kasus di tahun 2008. Serangan ini dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yogres ini menyebut situs kasus tidak bisa diakses juga. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak
administrator kasus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator kasus terpaksa mematikan server. Situs com.co kena serang DOS. Situs .co diserang oleh hacker karena metode serangan DOS atau Days of Service. Usai diberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Attack sendiri telah serangan cyber yang mengatakan server suatu sistem. Serangan yang mengatakan situs berita tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi Kode.co, Luviana, melalui keterangan tertulisnya. Sumber berita https://www.liputan6.com. Situs Wikipedia kena serang DOS. Wikipedia beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan atau DOS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Beberapa negara yang tak bisa mengakses Wikipedia antara lain Belgia Raya, Polandia, Prancis, Jerman, dan Italia. Akun Twitter Jerman Wikipedia dimencutkan pernyataan bahwa server Wikipedia lumpuh diserang DOS. Sumber berita https://www.koniindonesia.com. Jenis kejahatan konspirasi. 7 hal hak kekayaan intelektual atau hakiki adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual dan pengetahuan dari peradaban haki di industri kecil menengah, departemen perindustrian, karyawan intelektual, dan ini bisa berasal dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi. Yang pertama itu pelanggaran hakiki Gen Halilintar. Gen Halilintar harus menelan pil pahit dengan didenda 300 juta. Ini dalam imbas dari pelanggaran hak cipta karena mengcover dan mengubah lirik lagu Siti Badriah, yaitu Lagi Cantik, tanpa izin. Dengan tersebut terdasarkan gugatan yang diajukan Ngaswara selaku label, Mahkamah Agung pun memutus berasal Gen Halilintar yang melakukan cover dan mengubah lirik lagu Lagi Cantik. Sumber berita https://www.sultra.com. Yang berikut itu kayak Gen Great Mal Indonesia. Pengadilan Negara Jakarta Pusat memutuskan Mal Great Indonesia telah menggelar hak cipta karena menggunakan sketsa tugas selamat datang sebagai logo mal tanpa izin. PN Jakarta pun menghukum Great Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar kepada ahli waris hak Ngatung selaku pemegang hak cipta tugu Selamat Datang. Ruben Onsu digugat soal ayam geprek. PT Ayam Geprek Bensujoyo atau Ayam Geprek Bensu minta pengadilan memutuskan mereka sebagai pemilik dan pemakai pertama merek ayam geprek Bensu sedap besar atau yang bisa disebut ayam geprek Bensu yang telah didaftarkan dan daftar umum mereka pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan nomor ID M00643531 pada 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Beni Sujoyo. Bunyi petitum dalam gugatan tersebut. Yang berikutnya, pemalsuan adalah proses pembulatan beradaptasi, meniru atau beradaptasi atau dokumen-dokumen. Lihat dokumen palsu dengan maksud menipu kejahatan yang serupa dengan menipu. Adapun kejahatan memberdaya yang lain termasuk melalui penggunaan
benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Ismail Thomas tersangka kasus pemalsuan dokumen tambang. Legislator DPD Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dengan pemalsuan dokumen tambang. Ketua Faraki DPIP DPR untuk audio mengaku prihatin atas hal ini. Saya prihatin, kata Uut Suraja, tahun kompleks Parlemen DPR Jakarta Rabu 16 bulan 8 2023. Untuk tidak komentar banyak terkait hal ini, dia hanya menyebut Ismail Thomas sebagai teman baik. Sumbernya berita htswnews.com. Pemalsuan tanah Panji Gumilang. Barreskrim Polri telah memeriksa 2 orang saksi terkait dugaan pemalsuan dokumen akad tanah yang dilakukan pemimpin podcast Al Zaitun Panji Gumilang. Karo Panas Polri Bagian Ahmad Marjanan mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Tingkat Pidana Umum dan Direktorat Tidak Pidana Ekonomi kasus Barreskrim Polri. Berikutnya pemalsuan KK untuk PPDB zonasi Bogor. Polisi membongkar kasus pemalsuan KK dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bogor Barat. Ada sejumlah tersangka yang sudah diciduk polisi. Para tersangka mematok tarif hingga belasan juta. Kelima tersangka yang dinamakan AS, MRBS, SR, dan RS ini merasa mereka merupakan masyarakat sipil yang memfasilitasi dan memalsukan KK untuk orang tua yang ingin anaknya lolos PPDB online tingkat SMP dan SMA. Berikutnya, The Council of Ekrope mendefinisikan pornografi sebagai segala bentuk materi audio visual dan konteks seksual. Intelektual kriminal, polis, organisasi, atau Interpol dengan mendefinisikan pornografi sebagai bentuk gambaran dari eksploitasi seksual yang berfokus kepada perilaku seksual atau alat kelamin. Contoh yang pertama, kasus pembuatan video pornografi anak. Direktur Tidak Pidana Simbar Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Adi Vivit Agustin Bektir mengatakan tiga tersangka masing-masing berinisial FR 25 tahun, JA 27 tahun, FH 23 tahun ditangkap di 3 tempat berbeda. FR dari Kota Tulungagung, sedangkan tersangka JA melakukan tindak pidana di Semarang, Yogyakarta, dan Bandung. Lalu tersangka FH di Cilegon. Berikutnya kasus pelanggaran pelaku pornografi anak via game online. Direktur pelaku Metro Jaya menangkap AAP, 27 pelaku kasus pornografi terhadap anak yang di bawah umur. Menangkapkan tersebut dilakukan setelah orang tua salah satu korban RA9 melapor kepada kepolisian. Sumber berita pelaku pornografi anak yang cari korban via game online. Psikologis. Berikutnya, cyberbullying adalah kejadian di mana seseorang anak atau remaja diajak dihina, diimitasi atau diperlakukan oleh anak atau remaja lain melalui media, internet, teknologi digital, dan lain-lain. Contoh yang pertama itu korban cyberbullying berakhir bunuh diri. Beberapa korban cyberbullying sampai bunuh diri akibat tekanan yang diterimanya melalui internet,
kematian Yoga Cahyadi, 36 tahun, yang melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan dirinya ke kereta api di Yogyakarta pada Sabtu 26 Mei kemarin, diduga karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lux Fest 2 di mana dia menjadi event organizer. Berikutnya, kasus bully software daring. Baru-baru ini sedang hangat-hangatnya dengan kasus seorang pelajar perempuan yang berasal dari Medan. Berbagai bahan pembicaraan dunia maya menjadi SMA yang bernama Sonya. Seperti terlihat sedang berdebat seorang peloluan mengaku bahwa dia seorang anak Jenderal BNN Armen dari di sebuah video yang tersebar luas di internet. Akibat dari pihak netizen yang melihat kejadian itu kurang senang dengan tindakan Sonya yang tenang menanggapi dengan pembuliannya yang kurang pas. Berikutnya, dibully karena rambut pink. Wanita bernama Zheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial. Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah ia mengubah foto dan video art dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Berikutnya itu jenis kejahatan cyber. Kromil, penyebab informasi palsu atau hoax, merupakan adalah adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu. Maka bisa disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah berita yang berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Kasus hoax Ratna Suratpan. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan mengetahui hukuman 2 tahun penjara ke Ratna Suratpan terkait kasus penyebaran berita hoax bohong atau hoax penganiayaan yang berkibat keonaran. Sumber berita akhir kisah hoax Ratna. Berikutnya, kasus Jokowo Blue Energy. Pengadilan Negeri PN membantu Kamis 22/1/2009 menjatuhkan vonis 3,5 tahun bagi Joko Budi Onegri Suprapto. Joko dinilai bersalah melakukan penipuan dalam kasus pembangunan pembangkit listrik mandiri Jopati senilai 1,34 miliar. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Porwor penilai Joko tersebut melanggar pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan. Selain penangkapan hukum 3,5 tahun penjara potong masa tahanan, majelis hakim juga diwajibkan membayar perkara sebesar 200 juta. Kasus Hartanto. Mahasiswa doktoral di Tekis Universitas Delft, Belanda, yang selama ini disebut-sebut sebagai penerus background Yusuf Habibie terkait kejeniusan dan keahlian di bidang teknologi serta kedirgatan ternyata merupakan kebohongan besar. Surat pengakuan sekaligus pernyataan maaf Hartanto di Bupati melalui laman daring Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI PDF dan mengeprahkan cek keilmuan maupun warga Indonesia.
Berikutnya peretasan email. Peretasan atau hacking adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupaya menyusupi perangkat digital seperti komputer, smartphone atau ponsel pintar, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Ini berarti peretasan dalam berbahasa Indonesia dan memungkinkan tidak selalu digunakan untuk tujuan jahat. Contoh pertamanya itu unggahan email phishing. Sebut tweets membagikan informasi soal email yang mengakali dari PT Pos Indonesia viral menjadi sosial Twitter Jumat 27/2021. Dalam tweet itu dibagikan penangkapan player email yang menginformasikan bahwa paket tidak dapat dikirim. Pengunggah mengatakan agar penggunaan peningkatan agar perhatian terhadap modus phishing melalui link yang disebarkan pada email tersebut. Email palsu PT Pos Indonesia. Berdasarkan email dari PT Pos Indonesia yang mengindikasi kegagalan penyediaan barang karena penerimaan email belum membayar biaya masuk email tersebut bukan dari Polres Indonesia. Melansir dari Kompas, Pos Indonesia Tata Segitarta telah mengusahakan bahwa email tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan dengan metode phishing yang mengatasnamakan Pos Indonesia. Email yang serupa yang mengatasnamakan Pos Indonesia juga pernah beredar pada Maret 2021 lalu. Sri Pistus Entertainment, seorang hacker asal Korea Utara, crowd yang diduga berada di balik serangan ke Sony Pistus, serangan ransomware dan pencurian cyber yang di bagian bank, disebut dalam tautan kriminal yang diungkap pada hari Kamis 6/9/2018. Kementerian Keuangan kehukum pria tersebut serta entitas yang memperkerjakannya, hacker bernama Park Jin Yok, itu juga diduga mencoba meretas proyek sistem pertahanan Thead Misled Lockheed Martin yang saat ini dikerahkan di Korea Selatan. Pengintaian cyber adalah tindakan atau praktek mendapatkan rahasia dan informasi tanpa mengetahui pemegang informasi dari program pengeroran konspirasi viral kelompok pemerintah dan musuh untuk tujuan pribadi, ekonomi, politik, atau militer, memakai berbagai metode di internet, jaringan, atau komputer individual melalui pemakaian server, proxy, teknik cloning, dan malware yang meliputi Trojan horse. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu Operasi Aurora. Operasi Aurora adalah serangkaian serangan cyber dari Cina yang menargetkan perusahaan sektor swasta AS pada tahun 2010. Para pelaku ancaman melakukan kampanye phishing yang menyebabkan jaringan Yahoo atau Chin mengatakan Google dan lebih dari 2 lusin perusahaan lain untuk mencuri rahasia dagang mereka. Berikutnya, Titan Rain adalah serangan operasi cyber yang membahaya sejumlah orang dalam permainan AS dan Inggris, kreator yang diproduksi negara Cina. Berikutnya sumber berita itu Titan Rain CFR Interface SP14. Cyber
sabotage atau extortion dilakukan dengan menyebut gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap data program atau jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Tindakan kejahatan ini umumnya dengan menyusupkan visual komputer atau program tertentu yang membuat jaringan komputer tidak bisa digunakan. Contoh pertamanya itu hacker Lockbit minta tebusan 296 miliar. Lockbit pun meminta uang tebusan agar data BSI dikembalikan dan bisa diakses lagi. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan, yakni pada Selasa 16 bulan 5 2023 pagi waktu Indonesia, BSI hacker tampaknya belum mencapai batas sepakat soal tebusan itu. Hasil Lockbit dikabarkan telah membocorkan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI di dark web. Berikutnya serangan ransomware Kinguet. Kami diminta uang tebusan $500 juta. Mos FB dan Badan Kejahatan Nasional Inggris bergabung dengan Ransomware Task Force atau RTF dalam memberikan hampir 50 rekomendasi kepada pemerintah. Geng ransomware sekarang secara rutin menyasar sekolah dan rumah sakit. Kasus Kaseya, kelompok hacker asal Rusia Revil disebut sebagai pelaku serangan ransomware besar-besaran terhadap penyedia layanan terkelola Kaseya Limit. Mereka mengakali telah menginfeksi 1 juta sistem yang terkait dengan layanan Kaseya dan meminta uang tebusan 70 juta atau sekitar 1 triliun dalam bentuk Bitcoin untuk membuka kunci deskripsi. Berikutnya mengutip laman internet Complete Action yang judul yang ke-15 ya. Rincian kejahatan keuangan ini mencakup pelanggaran berupa penipuan, kejahatan cyber, pencurian uang, pendanaan teroris, suap dan korupsi, pelayanan pasar dan transaksi uang dalam. Contohnya itu kasus OCBC di Singapura. Sebanyak 469 nasabah banyak swasta di Singapura OCBC kehilangan uangnya pada 29 Desember 2021. Kerugian korban phishing di Singapura ini mencapai total nominal USD 8,5 juta atau 127 miliar. Melayasir laman Motters SG. Berikutnya di Amerika Serikat menjadi penipuan sebuah bank besar di negara itu. Pada Maret 2022 akibatnya BAL kehilangan uang sebesar 18.000 atau sekitar 269,73 juta. Mengutip laman ABC 7 News, BAL awalnya menerima pesan singkat yang mengatasnamakan pihak bank. Sebenarnya ia sempat mengabaikan, namun tak beberapa lama ia ditelepon pelaku tersebut yang menyampaikan maraknya upaya penipuan. Kasus Bank of Things Bangkok, Thailand, yang kasus penipuan digital direktoran yang bernilai fantastis juga pernah terjadi di Thailand pada Oktober 2021. Lama Krasis menyebut total kerugiannya itu yang diderita para korban mencapai 3,9 juta atau setara 50
8,4 miliar. Angka tersebut diketahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh salah satu bank besar. Berikutnya 16, privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan urusan perusahaan yang dari publik atau untuk mengontrol arus informasi. Contohnya itu sini kasus data Dukcapil. Belum lama ini kasusnya dikatakan kabar pemerintah yang mengizinkan pihak swasta mengakses data pribadi kependudukan. Direktorat Jakarta Kependudukan Data Sentral dan Sipil. Berikutnya kasus Biorka hack data presiden. Ulah peretas atau hacker yang menggunakan identitas Biorka menjadi buah bibir dunia maya dalam beberapa waktu terakhir. Berkat aksinya membobol sejumlah dokumen, ada sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Biorka, antara lain dokumen surat milik Presiden Joko Widodo. Berikutnya kasus data Tokopedia. Kebocoran data pribadi milik pengguna Tokopedia sebesar 91 triliun 91 juta pengguna yang bocor dan diperoleh. Bahkan kasus lain yang belum lama terjadi, yakini kasus tentang kebocoran data pasien BPJS yang mengalami kebocoran data sebanyak 279 juta. Berikutnya 17, pencurian akses adalah kejahatan dengan penggunaan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer. Setelah pelaku mendapatkan akses, mereka bisa melakukan tindakan anarkis dan lain-lain. Yang untuk pertama itu peretasan akun Twitter tokoh ternama, yang itu pelajaran akun Twitter milik sejumlah tokoh ternama untuk memorsikan penipuan seperti membuat heboh. FB pun turun tengah untuk menginvestasi kasus ini. Tidak lama setelah kasus ini merebak, FB merasa telah membuka investasi terhadap kasus pembajakan akun. Berikutnya pembobolan PIN nasabah. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tebak atau BCA Jahja Setiatat mengimbau nasabah untuk menyimpan data pribadi dengan baik. Jahja bahkan menyebarkan KPT kartu ATM, membuka tumbuhan dan nomor PIN sebagai nyawa kedua yang harus dijaga. Aksi situs Tempo atau SEO. Aksi pemeretasan terjadi sekitar pukul 00.40 WIB Jumat 21 Agustus 2020 saat diretas tampilan ditutupi oleh layar hitam di dalam tertulis "Stop Hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja." Sumber berita itu 4 kasus peretasan dari aktivitas hingga administrasi nasional. Berikutnya yang 18, keresahan sequel atau security cybermis adalah sistem pembuatan merendahkan, menghina, melecehkan. Contoh yang pertama itu kasus Via Valen terima pesan mesum. Penyanyi pop dut ini Via Valen memposting screenshot pesan yang diterimanya di Instagram. Setelah malam 4 Juni 2018, pesan tersebut berbunyi, "I'm swear for my for wearing sex suit," yang artinya aku ingin kamu mendatangi untuk di kamarku mengenakan pakaian seksi. Artinya apapun ke polisi. Nah, yang kedua itu bunga, kasus ancaman konten intim disebut bunga menyintas beberapa kasus
Revki pun oleh mantan percaya mengalami koklesan fabel fisik hingga menyebabkan konten seksual sosial media. Berikutnya kasus ancaman konten intis disebut artis Gillian Anesia 30 dan pria bernama Michael Yovert yang media ditemukan sebagai kasus penyerangan video porno Selasa 29 2020. Yang 19, pemasaran online adalah strategi pemromosian produk yang sangat mempengaruhi pada penjumlahan karena online, maka dilakukan pun melalui platform-platform di internet. Yang pertama, pemerasan seksual online seksual online atau Section Queen mereka terjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam, dari ekonomi, dandan, karena putus cinta hingga penyimpanan seksual. Berikutnya, pemerasan 63 kepala sekolah, 6 pejabat Kejaksaan Negeri URU dipercayai kasus penolakan 33 kepala. Berikutnya, pemerasan YLBS. Yang terakhir, kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan pencurian perangkat keras. Contoh yang pertama itu Esquid November 2021. Yang kedua Infravesti Juni 2021. Dunia Bersaudara di Afrika Red Chiefs 21 tahun dan Emery Jir 17 tahun. Ini pengadilan MT Gox 2015. Pengadilan Jepang telah menjatuhkan pidana kepada Zeus. Crash Mox adalah salah satu penyedia jual beli Bitcoin merek Keples karena pasal penggelapan uang dia diamankan polisi Jepang menyusul ditutupnya Mighty Gox Marketplace yang